Qadarullah tidak. Jadi Nyai bisa sampaikan ke sini, antibodi anak-anak tuh masing-masing berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kalau misalnya pihak hotel juga sempat menyampaikan tidak mau bertanggung jawab karena tidak ada yang mengalami hal yang serupa. Loh, kok jadi ini ya picik sekali pikirannya dangkal ya. Di kantor Mas Aksiat Law Firm dan rekan-rekan pada hari ini akan menggelar press conference terkait sakit yang diderita anak saya. Dan mohon maaf sebelumnya, Nyai terlambat karena mengantar Sultan untuk terapi. Lalu saya bawa pulang Sultan ke rumah terlebih dahulu, lalu merapat ke sini mengalami kemacetan dan tadi salah jalan jadi dijemput pakai motor. Nah, bismillahirrahmanirrahim, saya akan menceritakan suatu kejadian yang sangat miris yang saya alami ketika saya menginap di Hotel Bintang 5 inisial G di Bandung. Tanggal 4 Juli 2025, Nyai beserta baby Sultan dan juga babysitter mengikuti family camp dari Ustadz ternama di Indonesia yang diadakan di hotel tersebut. Setelah check-in dan beberapa aktivitas kegiatan pembukaan family camp, lalu di malam harinya diadakan dinner bersama, buffet tepatnya, dan salah satu menunya adalah ikan salmon. Nah, pada saat itu memang Nyai agak curiga karena ketika ikan salmon segar ketika dipotong dia akan steady, akan lurus gitu. Tapi pada malam itu ketika Nyai potong langsung ambyar. Berarti kan maaf mungkin konotasi kurang fresh. Lalu Sultan makan, lalu setelah itu langsung berpindah schedule untuk mengikuti daurah atau pengajian. Nah, di ruang daurah Sultan 10 menit kemudian udah mulai gelisah, badan hangat, padahal posisi AC itu dingin sekali di ruangan tersebut. Nah, setelah itu seharusnya Sultan tuh mengikuti daurah buat anak-anak, ada kelas daurah anak-anak, tapi minta pulang ke kamar, digendong babysitternya. Nah, di kamar langsung mulai ada bibir bengkak dulu separuh di bagian atas, lalu kemudian beberapa sejam kemudian langsung bengkak gede banget di permukaan bagian atas semuanya. Setelah itu suhu badan sangat tinggi, di mana-mana Nyai selalu bawa termometer ya, jadi dites di situ 39 derajat. Udah gitu nangis, rewel, terus dikasih minum nggak mau, kasih susu nggak mau, suruh maam nggak mau, terus habis itu langsung muntah-muntah gitu. Nah, otomatis babysitter langsung WA ke Nyai yang masih ada di kelas daurah, langsung balik ke kamar Nyai, mendapati Sultan udah muntah-muntah, dan muntah-muntahnya tuh agak ada hijau gitu, hijau putih-putih kusem gitu. Nah, terus abis itu semalaman nggak bisa tidur, terus udah gitu sampai jam 12 malam bisa coba dilihat di CCTV hotel tersebut, babysitternya Nyai suruh ambil obat yang Nyai pesen dari Halodoc. Itu obat Sanmol anak, termorek anak, dan juga baby fever untuk yang di jidat. Itu jam 12 malam lewat 05. Nah, setelah itu semalaman tetap panas menggigil, udah gitu disertai buang air ini ya, buang air cair yang berulang. Terus udah gitu ketikanya hubungi di pihak hotel, nggak ada dokter yang standby, adanya klinik itu pun baru buka jam 9 pagi. Nyai tungguin klinik sampai jam 9 pagi padahal Sultan udah lemesnya minta ampun, bibir bengkak. Ketika udah jam 9 pagi ternyata di klinik yang ada cuman suster. Susternya pun maaf mungkin suster masih magang ya, sangat muda sekali gitu. Jadi ya udah nggak ada pertolongan apapun, langsung Nyai inisiatif langsung ke rumah sakit. Nah, rumah sakit terdekat di situ ada rumah sakit Advent Bandung. Terus setelah itu dilakukan beberapa diagnosa, sampel darah, terus udah gitu dokter IGD pada saat itu langsung menyimpulkan bahwa dengan indikasi yang Nyai sampaikan dan melihat kondisi baby Sultan pada saat datang, disimpulkan diagnosanya adalah
keracunan atau food intolerance, alergi makanan atas makanan yang terakhir disantap. Nah, dokter menanyakan kepada Nyai, makanan apa yang terakhir disantap? Makanan ikan salmon di hotel G itu. Nah, setelah itu menunggu laboratoriumnya keluar hasil tes darahnya, langsung dirujuk harus opnam karena udah mengkhawatirkan pada saat itu Baby Sultan. Mungkin teman-teman media bisa melihat dari postingan IG yang Nyai posting kemarin, dan alhamdulillah sih banyak banget respon dari rekan-rekan netizen yang sangat prihatin atas apa yang dialami Baby Sultan. Setelah itu kurang lebih opnam itu 3 hari opnam dengan kondisi fluktuatif. Jadi setelah diinfus, itu pun diinfusnya agak susah mencari vena. Anak baby kan venanya kecil, tipis banget. Nyai nggak tega sebenarnya melihat Baby Sultan mesti ditusuk-tusuk ya, terus udah gitu masih muntah-muntah. Meskipun udah dikasih obat yang dari infus, disuntikin di infus, masih malam itu Nyai cek masih 38,5 derajat Celcius. Udah gitu muntah lagi, udah gitu diare lagi, terus udah gitu nangis. Terus kan kalau mama perut nggak nyenyak, nggak enak itu kan, langsung muntah lagi, nggak mau makan, nggak mau minum. Ya udah, jadi mengkhawatir ya, kritisnya kurang lebih 2 hari. Lalu di hari ketiga udah agak membaik, maka diperbolehkan pulang. Jadinya baru pulang dari Bandung tuh kemarin gitu. Nah terus mungkin ada yang menanyakan bagaimana respon dari pihak hotel. Nyai dan manajer Nyai sudah berupaya persuasif WA dan disambut oleh duty manager yang inisialnya R. Nah, ketika manajer Nyai menyampaikan hasil diagnosa, hotel tersebut menyangkal, tidak mau menerima, bahkan malah menantang akan membuat tim investigasi ke pihak rumah sakit. Jadi pihak rumah sakit yang notabene udah berdiri di tahun 1950, Rumah Sakit Advent itu head to head, maksudnya tidak dipercaya oleh hasil diagnosanya, tidak dipercaya oleh pihak hotel. Itu yang pertama yang sangat miris. Yang kedua, dia juga akan membuat tes laboratorium atas makanan yang disantap. Padahal itu udah H-1. Atau apakah relevannya? Nyai cuma menjawab, aduh Pak, jadi kayak gini ya, hospitality service dari hotel bintang 5 kepada yang menginap, konsumen yang menginap, yang ternyata setelah makan langsung jeda 10 menit langsung panas dingin tuh begini. Jadi harus ada investigasi, harus ada tes lab lagi. Ini anakku udah kejat-kejat kok masih nunggu yang ini sih. Udah gitu dia nggak mau menerima hasil diagnosa rumah sakit, kan kayaknya maaf ya, naif banget gitu. Jadi sementara itu nanti akan ditambahkan oleh tim lawyer Nyai, dan alhamdulillah seperti biasa Nyai didukung dengan tim lawyer yang sudah seperti keluarga sendiri. Ada Mas Asgar, ada Bu Tina, ada Pak Firdaus, ada Pak Rocky, dan juga ada Pak Kris. Demikian dari Nyai. Nanti kalau ada yang mau menanyakan suatu hal apapun, monggo silahkan. Kamar. Nah terus udah gitu happy sekali, interaktif, senang banget gambar, lempar bola segala macam. Nah ini keadaannya baik-baik aja. Oke, kita skip ke video yang selanjutnya. Video waktu pas kalau ini ruangan lounge-nya. Lounge-nya itu sebelah restoran. Jadi mungkin kita skip ya karena beda ruangan. Langsung kita masuk waktu pas mau ke restoran. Nah ini pas duduk di restoran. Nah ini sebelum makan nih. Nah ini ikan salmonnya yang putih, yang pucet ini, yang Nyai potong langsung ambiar. Nih, ini sebelum makan masih tek masih mainan piring. Nah setelah ini kan yang ngambil babysitternya, ngambil gambar ini. Nah setelah babysitternya selesai ngambil gambar,
langsung nyuapin. Nah setelah ini disuapin 10 menit kemudian langsung anget. Ada ya? Ini saya. Jadi saksinya ada dua ya, satu babysitter, satu Umu Sri. Umu Sri itu salah satu peserta di family camp tersebut. Ini Nyai, ini babysitter. Ini semuanya seluruh peserta family camp. Dan kalau ditanya apakah ada yang merasakan hal sama, jadi qadarullah tidak. Jadi Nyai bisa sampaikan ke sini, antibodi anak-anak tuh masing-masing berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kalau misalnya pihak hotel juga sempat menyampaikan tidak mau bertanggung jawab karena tidak ada yang mengalami hal yang serupa. Loh, kok jadi ini ya picik sekali pikirannya dangkal ya. Jadi dokternya pun menyampaikan bahwa antibodi anak masing-masing berbeda-beda gitu. Jadi ya nggak bisa dipukul rata dan memang faktanya 10 menit setelah makan di situ langsung baby sultan badan panas, anget, terus muntah-muntah gitu. Terus kemudian yang dituntut dari somasi, terus kemudian nanti tindak lanjut hukum apa? Ya, tentu dari somasi kami menyatakan kerugian dari material dan materi. Cuman ada yang lebih penting dari itu adalah sikap penanganan hotel terhadap customer, hospitality, bagaimana penanganan terhadap K3 keselamatannya bagaimana. Itu yang penting karena bukan cuma hanya Baby Sultan tapi buat masyarakat kita semuanya.